Raja saat Chandra. Kelompok pendukung Jokowi di Riau disebut menggelar rapat gelap untuk membahas rencana deklarasi gerakan Riau Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu. Jadi akan ditinggikan oleh Allah orang yang beriman dan berilmu. Nah, orang yang berilmu ini adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang banyak pertimbangannya dan bagus pekerjaannya. Itulah pentingnya orang-orang yang berilmu. Nah, dalam hadis dinyatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akan datang suatu masa nanti, kata Rasulullah, ilmu agama tidak akan dicabut oleh Allah secara tiba-tiba, tetapi Allah mencabutnya pertama dengan mematikan orang alim ulama. Ini mematikan itu ada dua, bisa mematikan fungsinya, bisa orangnya wafat dengan jasad-jasadnya. Tapi ini lebih banyak mematikan alim ulama ini, dianggap mati, dianggap sepi saja. Alim ulama dianggap tidak ada, tak perlu. Hatta iza lam yabqi alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Orang-orang yang alim itu mati, lalu diangkatlah orang-orang yang pelongo-pelongo menjadi pemimpin masyarakat. Orang-orang yang bodoh, yang kekanak-kanakan diangkat jadi pemimpin masyarakat. Fasu'ilu, maka masyarakat pun bertanya tentang masalah kepada dia. Fa'aftau bighairi ilmin, maka dia ngambil keputusan bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan emosionalnya, berdasarkan pertimbangan orang-orang yang ada di lingkungannya menguntungkan mereka atau tidak. Tidak berdasarkan ilmu. Fadallu, dia sendiri menjadi sesat, orang lain terbawa sesat. Fadallu wa adallu. Inilah yang kita takutkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi kenapa banyak negara-negara minta merdeka? Maksudnya provinsi-provinsi ingin menjadi suatu negara merdeka sendiri. Ada Papua, ada Aceh, ada RFS, ada Sumatera Barat, bahkan ada Riau. Ini mencengangkan. Kok ada pula Riau mau minta merdeka? Tak biasanya seperti itu. Nah, walaupun demikian jangan dipercaya berita seperti ini. Apalagi Al-Quran mengatakan in ja'akum binaba'in fatabayyanu. Jika kamu mendapatkan berita-berita seperti itu, kamu cek dulu supaya nanti kamu tidak mendapatkan penyesalan. Orang yang terburu-buru mengambil keputusan, terburu-buru menyebarkan berita, ujung-ujungnya dapat penyesalan. Supaya jangan menyesal, fatabayyanu, hendaklah kamu jelaskan dulu, kamu carikan keterangannya dulu, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Nah, ini berita ini jangan dipercaya sebelum dibandingkan dengan yang lain. Apa beritanya? Coba dengar.
bukan berdasarkan idealisme, tapi dorongan pragmatis berupa dana dan strategi massa. Masya Allah. Istilah rapat gelap tentu terasa dramatis. Ya. Seolah adegan film detektif, bukan arisan pendukung Jokowi. Perlu lampu sorot, improvisasi, skrip yang licin biar makin seru. Tapi alih-alih klarifikasi lugas, kita malah diberi cerita seakan elit susun skenario. Masya Allah. Nasional. Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Oh, itu tidak bisa kita percaya. Ini baru berita. Apa yang terjadi? Pengosongan tempat. Ini memang berita ini terjadi di Sumatera Utara. Itu tadi gubernurnya berita. Ini lagi yang apa yang lo tau gak sih, KPK itu ngungkap kalau Bank Indonesia terlibat korupsi triliun rupiah. Masya Allah. Ternyata tersalurkan ke seluruh anggota Komisi 11 DPR RI dengan cara yang saya teringat akan hadis Nabi mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun la yuballiyal mar'u aina akhadha maluhu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa nanti kepada umat manusia, mereka yang penting mendapatkan harta tidak peduli apakah asalnya dari yang halal atau jalan yang haram. Ini orang yang membuat gambar tikus ini, yang suka mencuri. Apakah dia tidak tahu mencuri, korupsi itu terlarang? Tahu, tapi karena kerakusannya dia lakukan juga. Bagaimana berita ini? Apakah ini berita bohong juga? Kita dengar. Ya Allah. Bank Indonesia nih, ini mau ke KPK. Iya, KPK yang seperti itu dan menyelidiki secara langsung. Jadi KPK baru aja menduga ada penyalahgunaan dana dari Bank Indonesia. Nilainya triliunan rupiah, dan dana ini disebutkan melalui yayasan. Lalu dari yayasan tersebut teralirkan kembali ke Komisi 11 DPR RI. Jadi dana ini nggak digunakan sesuai tujuan awalnya. Bahkan parahnya dari hasil investigasi KPK nih, uang tersebut juga digunakan untuk kampanye pemilu 2024 kemarin. Masya Allah. Apa yang dilakukan KPK setelah tahu ini nih? Itu aja mereka akan melakukan investigasi lebih dalam dan menggeledah lokasi strategis di mana uang ini mengalir, di kantor Bank Indonesia, kantor OJK, bahkan menyasar uang kerja dari Gubernur Bank Indonesia juga. Semoga kasus ini terungkap. Pasti publik bakal kaget banget sih. Nah, saya teringat akan hadis Nabi menyatakan, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang zaman kepada manusia nanti, umara'uhum asadun, penguasa dunia ini adalah singa. Nah, kemudian menteri-menterinya, pembantu penguasanya adalah zi'bun, yang disebut dengan wuzara'uhum zi'bun. Pembantu-pembantu dari penguasa dunia ini adalah serigala. Serigala itu hanya mementingkan kelompoknya saja. Kalau yang singa tadi melanggar demokrasi, konstitusi, pokoknya dia melebihi raja. Itu namanya umara'uhum asadun. Pemerintah dunia ini adalah singa. Wa wuzara'uhum zi'bun, dan pembantu-pembantunya, kroni-kroninya dari penguasa dunia ini adalah serigala. Serigala hanya mementingkan kelompoknya saja. Umpamanya kelompok blok barat, blok timur, timur tengah lain lagi, Rusia lain lagi, Amerika dengan NATO-nya lain lagi, kelompok-kelompok. Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan maqada'uhum kalbun, kepenetapan-penetapan hukumnya, qadi-qadinya, hakim-hakimnya adalah anjing. Bagaimana anjing ini? Lihatlah di PBB itu. Berapa banyaknya resolusi keputusan dari PBB, tidak ada yang dijalankan untuk Israel. Rapat-rapat lagi kejadian, diputuskan Israel harus dihukum, tapi tidak ada satupun hukuman. Kenapa? Karena dia diberi daging dan tulang oleh penyogok-penyogok sehingga tidak berjalan. Itu namanya pengambil keputusannya adalah anjing. Apabila diberikan daging, diberikan tulang, dia diam. Tapi sekalipun orang itu baik, benar, tapi dia tidak menyogok tulang atau daging itu, maka dia akan digonggong terus. Sehingga
HAM tidak berlaku lagi. HAM itu dianggap merupakan sesuatu barang yang aneh lagi. Nah, kemudian yang terakhir, terlalu panjang hadisnya. Yang terakhir dikatakan di zaman itu nanti, kata Rasulullah, qiblatuhum nisa'uhum wa sahwatuhum. Kiblat mereka adalah wanita-wanita cantik dan pemuasan syahwat. Dan kemudian dikatakan dinuhum darahimuhum, agama manusia pada waktu itu uang. Uang. Di mana-mana yang merupakan pedomannya adalah uang. Beruang atau tidak uang. Inilah uang yang banyak ini. Cerita bagaimana? Rin, lo tahu nggak sih, KPK itu ngungkap kalau Bank Indonesia terlibat korupsi triliunan rupiah, dan dana itu ternyata tersalurkan ke seluruh anggota Komisi 11 DPR RI dengan cara yang licik banget. Gila sih, Bank Indonesia nih, ini ngungkap KPK. Iya, KPK yang ngomong seperti itu dan menyelidiki secara langsung. Jadi KPK... Apakah benar demikian? Tentu memerlukan pembuktian. Jadi ingat hadis Nabi tadi mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun, atau 'alan nas, hadis riwayat Ad-Dailami, umara'uhum asadun, pemerintah tertinggi mereka di dunia ini nanti adalah singa, wa wuzara'uhum zi'bun, kroni-kroninya, pembantunya, kelompoknya adalah kelompok serigala, dan kemudian qada'uhum kalbun, hakim-hakimnya, baik hakim-hakim yang di Belanda, hakim-hakim di New York, itu merupakan anjing-anjing katanya, yang rentan terkena sogok, sehingga resolusi PBB tidak ada yang dilaksanakan, terutama terhadap Israel, dan Israel ini pandai menyogok terhadap anjing-anjing yang gemar makan tulang dan daging itu. Nah, wa qada'uhum kalbun, pengambil-pengambil keputusan itu adalah merupakan anjing, dan kemudian disebut dengan kiblatuhum nisa'uhum wa sahwatuhum. Kiblatnya, tempat mereka menghadap itu adalah wanita-wanita cantik dan pemuasan syahwat, hawa nafsu. Itulah ujung-ujungnya dari keinginan mereka yang terjadi nanti di akhir zaman, kata Rasulullah. Wa qada'uhum kalbun, sudah ya. Kemudian dinuhum darahimuhum, agama mereka adalah agama uang. Dinuhum, agama mereka, darahimuhum, dirham artinya uang. Jadi agama mereka adalah agama uang. Masya Allah, kita dengarkan bagaimana yang terjadi. KPK baru aja menduga ada penyalahgunaan dana dari Bank Indonesia, nilainya triliunan rupiah, dan dana ini disalurkan melalui yayasan. Lalu dari yayasan tersebut teralirkan kembali ke Komisi 11 DPR RI. Masya Allah, nih apa gitu? Paham kan? Masya Allah. Ngapa dewan-dewan orang mau ngesahin RUU perampasan aset? Perampasan aset. Emang ini malingnya dewan tuh. Masya Allah. Lu bayangin tuh anggota DPR. Oknum maksudnya, oknum dewan. Tidak boleh semuanya. Ayo kita tukar aja beritanya. Ini apa lagi nih? Provinsi Riau seperti tak pernah habis dengan masalah, mulai dari kebakaran hutan hingga kasus-kasus hukum yang menjerat para kepala daerahnya. Mulai dari Gubernur Riau Rusli Zainal. Ini tidak benar juga beritanya. Kita tukar. Ini apa lagi? Terbongkarnya kasus dugaan korupsi dana sosial Bank Indonesia dan OJK yang menyeret namanya. Ini mungkin benar. Ini dikabarkan Gubernur Riau Abdul Wahid Penggilang. Tidak benar ini. Kita cari yang lain. Apa beritanya? Masya Allah. Sekarang lu paham kan? Ngapa dewan-dewan orang mau ngesahin RUU perampasan aset? Perampasan Rin, lo aset. tahu nggak sih, KPK itu ngungkap kalau Bank Indonesia... Astagfirullah. Siapa? Masya Allah. Ali. Sopi? Ali. Astaghfirullahalazim.
Nah, akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tutup dengan ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على
ala jabalin lara'aitahu khashiyan mutasaddi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada azab Allah dan hendaklah kamu mempertimbangkan apa-apa yang menjadi persiapanmu untuk hari esok. Hari esok yang paling jauh. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, perhatikan hari esokmu. Wattaqullah, oleh sebab itu takutlah kamu akan azab Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apapun yang kamu perbuat. Allah tahu terhadap yang apapun yang kamu perbuat. Nah, ini apa yang kamu perbuat terutama dalam bidang keuangan. Nah, kita Indonesia terlibat korupsi triliunan rupiah dan dana itu ternyata tersalurkan ke seluruh anggota Komisi 11 DPR RI dengan Masya Allah. Nah, beritanya macam-macam ya. Cuma karena pembuktiannya belum ada, kita tutup saja di sini dulu. Semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.